bersama kami Inis TV Info News 871 dalam kabar terkini. Pagi pemirsa, kami sedang bertemu dengan Sekretaris Desa Karanganyar, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Kita akan berbincang-bincang seputar kegiatan penambangan pasir yang ada di Desa Karanganyar. Keluhan dari beberapa warga masyarakat ketika akses jalan desa digunakan untuk kendaraan yang memuat hasil tambang. Pak, gimana Pak tanggapan Bapak ketika ada sebuah kegiatan penambangan pasir di Desa Karanganyar? Dulu memang tuh ada retribusi masuk ke desa, tapi setelah periode Kades sebelum yang sekarang itu sudah nggak ada lagi. Jadi nggak ada PAD sama sekali ke desa. Adanya hanya retribusi di lingkungan untuk 3 RT, RT 4, RT 8 dan RT 3, karena yang mereka yang kena imbasnya langsung. Nah, semalam juga kami diundang oleh warga dari 3 RT itu. Pada intinya kalau sesedianya dari pihak penambang itu bisa berkumpul dengan warga kemudian di desa, nanti kalau memang sekiranya ada kebermanfaatannya di lingkungan dan desa, ya ada, mau seperti apalah intinya seperti itu. Dan tapi kepinginnya warga yang langsung terkena imbasnya itu kepingin apa ya, semacam ada komunikasi dengan pihak penambang, juga pemerintahan desa, juga barangkali nanti dihadirkan, bisa juga kayak penjenengan untuk menyaksikan langsung bagaimana rebutannya lah istilahnya, maunya masyarakat seperti apa, pemerintah desa mau sikapinya seperti apa. Kalau secara pribadi saya untuk menjawab langsung kan saya nggak bisa, karena desa ornamennya banyak, ada lembaga, ada dan sebagainya. Ya pada dasarnya berkaitan apa yang saya sampaikan ini, secara umum sih masyarakat yang saat ini, tapi untuk saat ini yang terkena imbasnya langsung berkaitan dengan jalan maupun lingkungan maupun apa ya, polusinya apa ya, itu sih iya, itu sih sebenarnya karena mereka juga ikut memanfaatkan, ikut merasakan, tapi secara umum kan ya bisa diketahui sendiri seperti itu. Tapi untuk selama ini pemanfaatan retribusi desa tidak ngambil Rp1.000 untuk ketika efek itu yang karena imbasnya, dan dari retribusi itu salah satunya untuk membetulin jalan yang rusak akibat dilaluinya kendaraan-kendaraan tersebut. Karena itu kan jalan desa ya Pak. Partisipasi dari penambang ketika jalan itu rusak itu bentuknya seperti apa Pak? Nah ini yang belum ada, dalam artian belum ada. Salah satu contohnya, mereka beranggapan padahal retribusi itu kan dari supir truk, bukan dari pihak penambang, tapi retribusi yang 10.000 itu kan dari supir-supir truk. Nah itu yang dimanfaatkan untuk salah satunya untuk betulin jalan lingkungan. Kalau dari pihak penambang sendiri sampai hari ini belum ada kejelasan mau seperti apa, belum ada ke desa. Itu ketika musim kemarau kan debunya bisa banyak ya. Kemudian ketika musim hujan jalan menjadi sangat licin dan becek. Nah itu kan mengganggu aktivitas. Harapan dari pemerintah desa ini secara spesifik kepada pihak penambang seperti apa? Ya harapannya kalau memang nanti ada regulasi berkaitan dengan itu, harapannya satu, lingkungan yang terkena imbas langsung ada ya semacam kompensasinya. Kemudian tentang jalan desa yang dilalui truk-truk yang membawa itu begitu rusak ya ada tanggung jawabnya, jangan dibebankan ke desa. Ketiga kalinya barangkali yang sangat banget ya desa ada masukan lah. Kalau memang regulasinya ada kemudian tidak menyalahi aturan, bisa ditimbulkan perdes, barangkali itu bisa menambah PAD desa secara umum. Syukur-syukur itu memang tidak nyalahi aturan penambangan itu ilegal dan tidak ilegal, kan kayak kita sendiri kan persisnya nggak tahu kayak gitu. Itu harapannya masyarakat yang terkena imbasnya ya ada kebermanfaatannya. Ketiga kalinya secara umum desa ya orang dibebani rusak ke jalan, masa bebannya ke desa, sementara mereka yang mendapatkan ya saya mendapatkan duit-duitnya, desa malah orang apa-apa. Pada saat mereka mau membuka kegiatan di situ, apakah ada pihak desa
Kalau secara pribadi itu pernah menyampaikan, tapi saya tidak bisa memutuskan boleh tidaknya. Monggo koordinasinya dengan pemangku jabatan yang ada di desa, yaitu kepala desa. Mohon maaf, saya suka ngomong apa namanya yang sendiri tidak iya, tidak ada dokumen. Terus penambang yang lain Pak, yang 2 itu? Kalau itu malah lebih dahulu berjalan dari dulu. Dan tidak pernah juga Bapak mengeluarkan dokumen? Tidak ada sama sekali. Karena kebetulan saya juga sekdes baru, Bu. Dulu saya kalau TU, kemudian sekdes yang lama dimutasi. Saya baru sekitar 6 bulan lah menjabat sekdes baru. Ya otomatis kalau secara polusi jelas di lingkungan yang jalannya itu kalau pas musim kemarau ya jelas, kalau musim hujan kalau ini pada jatuh ya pada menggunakan jalan kompres atau sebagainya. Kedua kali ini secara ekosistem ya otomatis Rusak ya. Terus harapan Bapak dengan adanya kita sebagai ya, media datang ke sini, satu informasi tambang tidak ada izin, itu sudah mutlak mengakui tidak ada izin. kalau itu memang Berarti itu kan ilegal. ya. Dampaknya luar biasa. Adakah sesuatu yang bisa akan membantu masyarakat bahwa dampaknya ini luar biasa, Pak? Ya harapan kita secara katakanlah kita mewakili pemerintah desa ini bukan desa. Intinya dari apa yang dilakukan penambang, kalau itu memang legal, otomatis kita mintanya pertanggungjawaban secara umum ya ke masyarakat ya, ke lingkungan ya, apalagi ke pemerintahan. Harapannya kan seperti itu supaya tidak terjadi kegaduhan, ngerti-ngerti didol desa ndarani ikut serta di dalam. Padahal secara resmi ya monggo dicek pun boleh. Dalam artian barangkali itu yang bisa disampaikan untuk saat ini memang kondisi yang real yang ada. Bapak tahu nggak berapa unit dump truck yang lewat ke sini, Pak, untuk pembuatan bawah pasir itu? Kalau dihitung persis saya nggak tahu, tapi kalau hanya perkiraan lebih dari 15-an Dump truck yang Berarti sirkulasinya sekitar bisa 50 kali ya, unit, Pak, ya? bisa jadi tuh kalau satu unit 3 kali 15 aja udah 45. Di sini ada pengusaha dump truck. Di sini rata-rata dari Merden, kalau di sini ada Ya, tapi ada yang di sini. Ada. Penduduknya ada yang langsung di Kuripan itu juga itu yang wakil yang ininya itu juga. Mungkin oke, Pak. Makasih waktunya, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Ya selamat. Saya dari Tambang terkait perihal polemik tambang di sini. Iya. Tadi kan sudah banyak, Pak, ya Iya. dibicarakan. Yang saya akan tanyakan ini dulu, Pak. Tadi kan di situ disebutkan apabila legal ya, Iya. silakan gitu kan. Yang penting kontribusinya terhadap pemerintahan setempat seperti apa. Terus bagaimana kalau kegiatan penambangan itu ilegal, Pak, tanpa izin? Kalau memang itu ilegal tanpa izin, kalau kita secara hidup yang ada aturan, ya logikanya kan tidak bisa dilanjutkan. Logika hukumnya Iya. Namun demikian mereka apa yang disampaikan tadi apa lewat pusat langsung dan sebagainya, kayak kita sendiri kan mereka tidak pernah melihatkan apa namanya saya punya izin ini loh, kan kita juga nggak tahu sampai hari ini. Berarti dari pihak penambang itu belum pernah menunjukkan secara fisik dokumen mereka. Belum. Saya jawab belum karena memang nggak ada sama sekali. Dan seandainya tambang itu legal, monggo silakan. Kalau tidak legal, Ya monggo konsekuensinya secara hukum, secara aturan yang berlaku. aturan yang berlaku seperti apa. Kemudian kalau memang sekiranya masyarakat di situ berkehendak untuk tidak dilanjutkan, ya monggo, mau dilanjutkan ya konsekuensinya kalau memang hukum ada aturannya ya monggo, kan seperti itu ya. Karena itu kan nanti akhirnya akan efeknya terhadap lingkungan juga. Iya, ya lingkungan ya secara Mungkin pada saat ini mereka belum kena imbasnya. Betul. Nah, nanti kalau sudah kena imbasnya baru ya. Iya. Oke, kayak gitu aja, Pak, ya. Demikian tim Inews TV Infonews 871 mengabarkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah.